Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Gimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja? Semoga kakak-kakak semuanya baik-baik saja. Nah, kali ini aku, Kak Diva, dan Kak Miranda bakalan menjelaskan tentang materi ASEAN. Nah, teman-teman semuanya pasti udah tahu apa itu ASEAN. Nah, kali ini kita bakalan belajar bareng tentang ASEAN dan mendalami apa itu organisasi ASEAN. Nah, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, pasti dalam organisasi itu ada sebuah pengertian nih. Apa sih pengertian ASEAN itu? Pengertian ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Nah, kakak-kakak semua pasti tahu kan negara-negara di Asia Tenggara itu apa aja? Ada Indonesia, ada Timor Leste, ada Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, siapa sih pendiri ASEAN itu? Pendiri ASEAN itu adalah 5 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, ASEAN ini dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara. Nah, deklarasi ini diwakili oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, dan Thailand. Siapa sih yang mewakilinya? Yang pertama itu ada Malik dari Indonesia. Yang kedua ada Narcisco Ramos dari Filipina. Yang ketiga ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang keempat ada S. Rajaratnam dari Singapura. Dan yang kelima adalah Tat Tanatoman dari Thailand. Nah, itu tadi kelima pendiri ASEAN. Nah, kakak-kakak semua udah tahu kan siapa sih pendiri ASEAN itu? Ya, yang kelima itu tadi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tujuan ASEAN. Tujuan dibentuknya ASEAN itu apa sih? Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan ASEAN yang pertama itu kita kan di Asia Tenggara nih. Nah, itu meningkatkan ekonomi negara di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Nah, yang kedua ada kemajuan sosialisasi. Kemajuan sosial ini yaitu kemajuan kayak dari orang miskin, orang kaya, dan lain-lain sebagainya, agar tidak ada kesenjangan ekonomi di bangsa-bangsa Asia Tenggara itu sendiri. Nah, yang ketiga ada pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Negara-negara anggotanya itu siapa aja sih? Yang pertama ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, ada Kamboja, Myanmar, dan lain sebagainya yang ada 11 itu tadi loh. Jadi 11 anggota ASEAN ini adalah anggota-anggota ASEAN itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu memajukan perdamaian. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia sangat mendambakan perdamaian di negara-negara itu sendiri. Nah, ASEAN itu memiliki tujuan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kestabilan di tingkat regional, lalu meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai. Jadi kalau misalnya kita atau bangsa-bangsa itu ada perbedaan, itu bakalan dibahas di ASEAN ini agar terciptanya sebuah tujuan yang secara damai seperti itu. Nah, itu tujuan ASEAN itu sendiri. Nah, mungkin itu setelah ini bakalan dilanjut oleh Kak Miranda. Terima kasih. Di sini aku akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kak Alfi. Di sini kita akan belajar mengenai prinsip dasar ASEAN. Dalam hubungan satu sama lain, negara-negara anggota ASEAN telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau disingkat dengan TAC pada tahun 1976 yang menghasilkan pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa. Yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi atau paksaan. Yang ketiga, non campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai.
kelima, penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan, dan yang keenam, kerjasama yang efektif di antara mereka sendiri. Negara anggota ASEAN terdiri dari 11 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina pada tanggal 8 Agustus 1967, lalu ada Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, lalu ada Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, dan ada Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1987, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999, dan yang terakhir ada Timor Leste pada tahun 2011. Itu tadi mengenai prinsip dasar ASEAN. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Diva. Terima kasih. Halo semuanya, setelah kita mempelajari tentang pengertian, pendiri, tujuan, prinsip-prinsip, dan lain-lain, marilah kita mempelajari tentang logo ASEAN. Karena sebuah organisasi akan terasa kurang lengkap tanpa adanya logo. Nah, berikut ini adalah lambang ASEAN dan bendera ASEAN. Namun lambang ini bukan hanya lambang semata dan tidak memiliki makna. Pasti ada makna tersendiri di dalam lambang ini. Lambang ASEAN melambangkan perdamaian, kemantapan, persatuan, dan dinamika ASEAN. Terdapat beberapa warna di dalam lambang ASEAN, antara lain warna biru, warna merah, warna putih, dan warna kuning. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan kemakmuran. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN yang memimpikan ASEAN terdiri atas 10 negara-negara Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan persatuan ASEAN, dan hak cipta lambang ASEAN dimiliki